Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang pada hari ini menyediakan kami narasumber dan sekaligus teman dari mahasiswa untuk berdiskusi pada siang hari ini eh, dengan topik dan tema yang kira-kira tidak jauh lah dengan apa yang akan digelar pada 2024 yang akan datang, yaitu pemilu serentak. Topik pada siang hari ini adalah politik uang. Perlu adik-adik mahasiswa dan juga para pemirsa di rumah bahwa pendidikan politik itu sudah lama digaungkan, gitu. Baik oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, kalau di daerah melalui Bakes Bangpol, gitu. Kemudian dari panitia sendiri, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, semuanya memprogramkan bagaimana pendidikan politik masyarakat itu diupayakan untuk bisa menghilangkan yang namanya politik uang. No politik uang, tapi yes politik gagasan. Ini pada siang hari ini yang akan kita diskusikan dengan beberapa narasumber yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Suryono SH.MH. Dan kebetulan beliau adalah Kaprodi Ilmu Hukum. Kaprodi Ilmu Hukum, betul ya Pak Surya? Betul. Oh, sangat betul ya. Oke. Dan pada siang hari ini juga sudah hadir salah satu dosen dari FISIP Universitas Muhammadiyah Jember yang kebetulan dosen di ilmu pemerintahan. Yang pertama adalah Pak Edi Siswanto. Beliau ini sangat pakar itu ya di bidang implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, kita nanti akan mendapatkan wawasan sedikit tentang itu. Dan kemudian yang tidak asing lagi juga, ini warga Universitas Muhammadiyah Jember yang kebetulan dosen juga di ilmu pemerintahan, prodi ilmu pemerintahan, FISIP UNU Jember, Bapak Diawan Nusanto. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak Edi, Bapak Diawan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya Ito Wicaksono ini mengawali saja untuk diskusi pada siang hari ini selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, pada kali ini isu tentang politik uang itu sangat marak gitu ya. Yang menarik ini adalah aturannya ada gitu ya. Bagaimana siapa yang memberi dan siapa yang menerima itu bisa dikenakan sanksi hukum. Namun demikian agak susah ya di dalam pelaksanaan pemilu untuk bisa menangkap siapa pelakunya, karena fenomena politik uang itu ibarat itu ya, ibarat kentut gitu ya. Ibarat kentut. Jadi ada suaranya tapi tidak ada buktinya, sehingga susah sekali. Nah, kita ingin ke Pak Ahmad Suryono dulu. Ini fenomena tentang politik uang yang susah ketangkap oleh Bawaslu, apalagi kemudian semakin ke bawah pemilu itu semakin kelihatan sebenarnya politik uang itu. Tapi kemudian untuk membuktikan itu kok susah sekali. Ini ada apa dengan politik uang itu dari kacamata hukum? Kita persilahkan dulu Pak Sur. Ya 3 menit lah, kita pengen ada sesuatu yang mencerahkan pada siang hari ini. Saya persilakan, monggo Pak Sur. Terima kasih Pak Ito. Menurut kami dari sisi pandang hukum ya,
dalam konteks norma atau peraturan, politik uang itu kan sebelum sudah diatur dan dilarang di Undang-Undang Pemilu, baik terkait dengan pelanggarannya maupun pidananya. Jadi kalau boleh saya bagi pidana politik uang atau mekanisme pemberian uang untuk mempengaruhi suara pemilih itu dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan juga pidana partai politik. Apa bedanya? Pelanggaran itu terkait dengan aspek administrasi, berakibat terhadap administrasi penyelenggaraan pemilu. Kalau pidana itu bisa berakibat terhadap para pelakunya, itu bisa masuk penjara. Ini kemarin terjadi di Pilbub kemarin, Pak Ito. Pilbub Jember. Jember. Itu kan ada yang sampai dipidana itu. Tapi problemnya bukan uang kalau nggak salah waktu itu, sempat dipidana, terbukti karena dia memakai ini video waktu itu. Sempat memvideo. Dan ada buktinya secara formil. Pertanyaan Pak Ito itu menarik, Pak. Pak Ito mengatakan tadi, mengapa normanya ada, aturannya ada, tetapi kenapa kok seperti kayak nggak ada apa-apa. Jadi begini, kita bayangkan saja alur penegakan hukum terhadap money politik atau politik uang itu kan berjenjang dari Bawaslu sebelum ke pidana ke penyidik ya. Dan itu ada namanya tim terpadu yang melibatkan Bawaslu dan kepolisian dan kejaksaan. Gakumdu ya Pak ya. Gakumdu atau kalau teman-teman Bawaslu kemarin mengatakan tim terpadu. Laporan itu tidak serta-merta langsung ke penyidikan. Jadi seorang mau dipidana, mau dipenjara itu namanya orang tersangka atau diduga melakukan perbuatan pidana itu melakukan namanya penyidikan. Tapi kan tidak semua aktivitas yang diduga money politik itu langsung dilakukan pemeriksaan. Apa faktornya banyak. Contohnya salah satunya adalah bukti. Nah, bukti ini menarik Pak Ito. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan sesuatu yang, mohon maaf, karena memang rakyat itu menikmatinya, mohon maaf kata-kata agak gimana ya. Tapi ini menarik ini, menikmati gitu ya. ini saya uji cuplik saja kepada rekan-rekan pemilih itu. Mereka maunya apa sih? Mereka maunya memilih yang ngasih duit tetapi tidak memberikan kewajiban untuk mencoblos. Yang penting saya dapat duitnya, daripada saya ditinggal 5 tahun Pak, saya dapat duitnya. Kemudian itu korelatif dengan statement awal Pak Ito tadi. Kenapa kemudian politik uang itu nyata ada, tetap normanya ada, perbuatannya ada, tapi tidak pernah hampir bisa dibuktikan dan diadili. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ini bersifat kuantitatif. Bisa dihitung, bisa diraba dan bisa dikalkulasi secara matematis. Begini, inisiasi pemeriksaan terhadap pelaku money politik itu kan harus melibatkan para pihak yang terkait. Tidak mungkin Bawaslu. Sekarang kita nanya, berapa jumlah anggota Bawaslu? Yang paling banyak relawan atau saksi. Tapi masalahnya Pak, saksi ini kan saling kunci. Saya melapor partai A, apa enggak kemudian partai B juga akan melaporkan partai A? Situasi saling sandra ini yang kemudian mengatakan ya sudahlah, Anda siram berapa, saya siram berapa. Bahkan ada pada titik di mana saya tahu kapan Anda nyiram, saya akan siram ganti dengan sesuatu yang lebih besar atau yang lebih citi lagi. Contoh nih, Pak Ito caleg A, saya caleg B, saya tunggu aja Pak Ito misalnya Pak Ito misal nyiram 50.000, saya siram aja, saya tambahin 25. Saya tambahin 25 ya buat milih saya. Saya nggak modal 50.000. Saya numpang punya Pak Ito. Bahkan pada level teknis itu sudah sangat berkembang seperti itu. Jadi catatan saya ada dua. Yang pertama dari sisi substansi ya, bahwa normanya ada itu karena memang saling kunci. Yang kedua karena faktor kuantitatif. Bawaslu itu nggak banyak. Dan itu harus melibatkan para pihak yang hadir dan menjadi peserta pemilu. Karena mereka saling kunci, nggak mau mereka buka-buka kartu. Akhirnya kemudian sama-sama saling keep, kecuali memang memviralkan dan ada buktinya secara video atau secara elektronik, itu lebih menarik. Makanya saya berharap sebetulnya Pak Ito, ini juga yang ketiga, pesan saya malah mengapresiasi atau mendorong nih anak-anak muda seperti kalian ini untuk aktif terlibat di dalam upaya-upaya itu.
Contoh kemarin Kak Pak Zulkifli Hasan, saya sebut nama Pak, sorry. Ya. Yang bagi-bagi minyak, Ya. yang mempromosikan anaknya. Itu kan itu menurut saya itu contoh yang baik dalam memerangi politik uang. Karena langsung ada bukti otentiknya. Kalau cuma laporan Pak di duku sana ada orang sebar-sebar uang pakai amplop, nggak ada bukti otentiknya. Bagaimana caranya mau menyidik? Kalau normanya jelas di pasal 286 kalau nggak salah sama di pasal 523 Undang-Undang Pemilu jelas itu Pak. Penyelenggara, menjanjikan, ada semua. Bahkan punishment-nya tuh ada Pak untuk peserta, untuk partai politik, pembatalan calegnya, semua ada. Cuma prosesnya itu bukan masalah punishment-nya tapi masalah penegakan hukumnya. Bagaimana hukum ini mau ditegakkan? Oke, Saya kira itu terima kasih luar biasa Pak Sur. Terima kasih, Pak. Luar biasa penjelasan ini karena memang ternyata apa namanya kegiatan politik uang ini kan kegiatan yang sangat sistemik gitu ya, sistemik dan agak sedikit saling menumpang gitu. Dan secara teknis ini saking sudah seringnya dilakukan sehingga ada ilmu secara teknis yang kemudian ini bisa permainan ini bisa dilakukan dan siapa yang diuntungkan itu bisa ketemu gitu. Padahal permainan ini kan memang negatif sebenarnya kan. Oke, tapi ada solusi yang cukup menarik dari Pak Sur gitu ya, adalah bahwa ini kayaknya seperti KPK kalau main tangkap tangan itu ya itu. Ini kalau yang tangkap tangan teman-teman mahasiswa dengan melakukan viral di media sosial, ini bukti ini nggak bisa ditolak. Gitu ya. Semua orang yang kemudian, nah ini yang nanti coba kita perlu dalami nanti Pak ya. Ini karena teman-teman Pak Edi dan Pak Badiawan, ini saya berharap juga kemudian ada lontaran pertanyaan kepada Pak Sur langsung Pak Edi ya, langsung. Jadi tidak hanya Pak Ito ini yang menggawangi ini kan, kita semua menggawangi kegiatan ini. Dan saya berharap kegiatan yang seperti ini mencerahkan teman-teman mahasiswa ini dan juga masyarakat secara luas ini kita lakukan secara terus-menerus. Semangat terus ini teman-teman mahasiswa ya. Oke, politik uang no, politik gagasan yes. Itu adalah nilai yang memang sebenarnya kita inginkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya politik uang itu kemudian membuat biaya politik menjadi tinggi. Biaya politik menjadi tinggi, otomatis kemudian kemungkinan para pejabat politik, baik itu legislatif maupun eksekutif, yang sekarang kenyataannya gitu ya, banyak yang melakukan korupsi. Artinya itu tidak lepas dari yang namanya politik uang. Itu dalam kacamata kita. Artinya apa? Bahwa pendidikan politik bisa dipastikan gagal. Nah, untuk itu berkaitan dengan nilai, saya ingin komentar Pak Edi yang sudah sekian banyak semester ya Pak Edi ya, memberikan pelajaran tentang nilai-nilai Pancasila yang itu sebenarnya adalah nilai itu bukan dari luar tapi dari dalam. Pak Edi kalau ngajar pasti mengajak mari kita gali dari dalam nilai-nilai itu. Nah ini nilai dari dalam yang luhur pastilah politik uang no, politik gagasan yes. Itu keyakinan Pak Ito begitu. Tapi Pak Edi komentarnya 3 menit. Baik, terima kasih. Jadi saya sudah mengampu pendidikan Pancasila sekian lama, terus ditambahi dengan kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi. Nah, kebetulan ini bersinggungan dengan pendidikan anti korupsi. Saya setuju dengan Pak Suryono bahwa apapun bentuknya yang namanya politik uang dari sisi anti korupsi dan sisi nilai-nilai Pancasila dalam hal ini sudah kontraproduktif gitu. Cuma saya tidak menyalahkan masyarakat dalam hal ini karena menggarisbawahi katanya Pak Suryono tadi, masyarakat ikut menikmati gitu. Menikmati karena adanya keterpaksaan dari dalam masyarakat sendiri. Ada peribahasa menyatakan logistik menentukan logika. Aku bisa milih tapi perutku harus kenyang dulu. Aku bisa datang, aku bisa berpikir jernih kalau perutku kenyang, baru aku akan memilih. Lah di celah-celah itulah
politikus kita pintar memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Disitulah mereka masuk apapun bentuknya. Ya mohon maaf, seperti yang ada di lapangan, karena saya juga pernah di panitia pemilihan kecamatan, pernah di panitia pemilihan tingkat desa atau kelurahan, bahkan di pelaksana pemilihan TPS. Jadi sudah tiga strata itu saya takoni, dan ternyata betul saksi itu menurut saya kong kali kong antar partai itu betul gitu. Sudah tahu sama tahu soal gini. Ya paling parah kadang ada yang penambahan pengurangan, itu pun disertai dengan pemberian yang sebetulnya tidak boleh gitu loh. Tapi kembali kepada yang pertama tadi perkataan saya, sebetulnya aktor-aktor politik di tingkat apapun sebetulnya setuju gitu loh, memberikan gagasan bahwa ini tidak baik gitu loh. Memang harus berani. Kalau misalkan resikonya nanti ditinggal, itu suatu pembelajaran. Artinya kalau misalkan begini terus sampai kapanpun nggak akan selesai gitu loh. Apakah nilai-nilai Pancasila yang diantaran tadi anti hal-hal yang tidak baik itu akan musnah gara-gara ini gitu loh. Tapi satu sisi memang masyarakat harus diberi wawasan, diberi pendidikan. Nah ini tanggung jawab orang-orang yang sumber daya manusia pendidikannya bagus, bahwa hal itu tidak berbanding seimbang, tidak berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan. Contoh, mohon maaf, pembagian beras, duit anggaplah 100.000, tapi imbasnya nanti ke pemerintahan, aku modal sekian, aku akan memerintah dengan baik, memimpin dengan baik, tapi modal BIP dulu dong, masuk dulu modal saya yang saya keluarkan. Nah ini akhirnya apa, ke pemerintahan. Kalau sudah begitu, walaupun pejabat-pejabat kita waktu dilantik itu ada logo Pancasila di topinya dan baju yang serba putih, tapi simbolik belaka. Jadi degradasi atau turunnya nilai itu, Iya, itu turun nilai itu yang turun nilainya itu pejabat publik atau para calon legislatif atau calon eksekutif, atau yang turun nilainya itu masyarakat. Kalau masyarakat tidak bisa disalahkan. Kalau yang kena degradasi nilai-nilai kayak kesebulan nilai kebaikan atau dalam konteks lebih umum nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya para pejabat dan aktor politik, karena dia sebetulnya punya tanggung jawab moral. Secara filosofi ilmunya kan lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi, tapi dia justru memanfaatkan itu, termasuk degradasi nilai-nilai Pancasila. Artinya yang justru memberikan peran lebih lebih ini adalah para calon legislatif pemimpin ini menjadi tugas partai itu ya, tugas untuk partai itu, menyiapkannya. gitu. Oke Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Ini saya beralih ke Pak Badiawan ini. Pak Badiawan, kalau Pak Edi tadi melihat bahwa ini aktor-aktornya Pak Ito yang memang akan bisa mempengaruhi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai politik. Ini berarti kan kemudian bagaimana kira-kira pandangan masyarakat terhadap politik uang itu? Karena tadi ditandaskan juga masyarakat ternyata juga menikmati juga apa yang sudah disuguhkan para elit-elit yang kemudian dia berebut ingin menjadi pemimpin gitu. Nah, kira-kira fenomena pandangan sosiologis gitu ya. Ini seperti apa? Kita pahami problemnya dulu di masyarakat ini. Monggo silakan. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama yang gamblang sekali secara teknis sama Pak Kaprodi Hukum, Pak Suryono ya. Kemudian beliau sudah menyampaikan bagaimana fenomena itu terjadi, kemudian juga sistemnya juga sudah sangat tersistem sekali. Kemudian di situ juga bukan tanpa akibat, karena di situ ternyata memang ada sanksi ya, ada reward and punishment ya di situ ya, ada punishment itu untuk Pak Suryono. Tetapi pada realnya juga nggak sembuh juga kan itu ya, itu ya marah, walaupun ini kan memang sulit dilihat, sulit dideteksi ya seperti itu, karena ada faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh Pak Sur tadi dan juga disambung oleh Pak Edi. Begini, karena saya melihatnya dari sisi sosiologis ya, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi
society ya, bahwa memang apapun itu memang pekerjaan aktor. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomenanya itu adalah fenomena kualitatif. Gitu. Jadi fenomena yang terjadi itu fenomena kualitatif yang ada di masyarakat itu. Nah, kemudian secara akademik, nah bagaimana fenomena itu akan selesai apabila diubah paradigmanya ke paradigma yang kuantitatif, itu baru bisa dipetakan di situ. Nah, caranya bagaimana? Karena ini adalah sudah tersistem ya, sesuatu yang sudah tersistem. Caranya adalah dengan mengkuantitatifkan itu, ya, yaitu dengan jalan aktornya digarap duluan di situ. Artinya aktornya kemudian di dalam tanda kutip dipermak dalam tanda kutip ya, untuk bagaimana bisa menghentikan upaya-upaya itu yang sudah tersistem ini. Memang tidak gampang. Ini yang bisa terus terang, yang bisa hanya mengurangi. Ya, tapi syukur-syukur nanti berkurang. Jadi kalau di grafik itu ya semakin turun begini, terus begini. Nah, itu baru bisa itu. Kalau pandangan Pak Badiawan tentang masyarakat yang ikut menikmati tadi, itu apakah instan atau sebenarnya karena memang ada kemudian dia nikmati. Artinya ini sangat mudah tuh bisa diselesaikan. Itu ya bisa dianggap instan ya, bisa saja ya, atau mungkin dianggap tidak instan biasa saja. Jadi begini, karena ini sudah tersistem, terpolarisasi ya. Jadi masyarakat melihat itu, ya ini saya nggak pakai kacamata hukum. Dalam kacamata hukum itu kan dalam tanda kutip haram kan ya. Tapi dalam masyarakat melihat itu, saya melihat pengamatan saya secara kualitatif, masyarakat melihatnya itu biasa-biasa aja gitu itu. Artinya Soalnya kan tapi walaupun tapi walaupun itu seolah biasa-biasa saja, tapi ini dalam satu sisi itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Ini serius ini. Makanya tidak hanya menyangkut persoalan hukum, menyangkut moral, menyangkut perubahan sistem sosial, di mana sistem sosial kita kan luhur sekali, Pak. Sistem sosial kita dalam sistem sosial kita itu ada sentuhan sistem religi, ya. Dalam sistem sosial kita itu juga ada sentuhan misalnya nilai-nilai norma, nilai-nilai etnis, nilai-nilai kaitannya dengan moral yang kaitannya dengan itu dari nenek moyang kita yang luhur lah, seperti itu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Karena saya bukan orang antropologi ya, tapi saya melihatnya bahwa ketika sekarang ada perubahan perilaku seperti itu, kemudian di situ kemudian masyarakat seperti yang tadi ya menikmati seolah-olah seperti itu. Nah, ini kan ada perubahan di situ, ada mobilisasi sikap ya yang dalam tanda kutip negatif kan gitu ya. Nah, kemudian yang hal-hal yang negatif itu kemudian kemudian tidak terbukti ini banyak dilakukan oleh beberapa aktor-aktor dan juga masyarakat juga banyak dilakukan dalam yang sifatnya kolektif, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan, akan membahas. Oleh karena itu memang harus ada upaya untuk menghentikan ini, karena ini kalau tidak ada upaya, apa yang disampaikan Pak Suryono tadi, upaya. Kalau nggak ada upaya seperti yang disampaikan Pak Sur, upaya hukum, kebiasaan ini akan menjadi culture. Oke, bahaya. Terima kasih ketika Pak sudah culture resiko. Memang ada negara yang maju atau negara yang secara ekonomi itu kuat, dia cenderung tidak ada money politik. Tapi negara yang kemudian seperti kita masih ada ketimpangan gitu ya. Artinya yang kaya itu di atas, yang di bawah itu masih banyak yang miskin. Ini yang kemudian terjadi, sehingga ada penjelasan ekonomi yang menyebabkan money politik itu terjadi. Tapi tunggu Pak, yang satu ini mau lewat gitu ya. Kita tunggu. Terima kasih untuk teman-teman, dan sesi selanjutnya adalah bagaimana kita cari solusinya.
Terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah membuatkan kopi yang enak gitu ya. Luar biasa kopinya, terima kasih. Dan kalau kita podcast lagi itu jangan lupa kopi enakmu ini gitu ya. Oke, sesi berikutnya kita akan masuk di sesi bagaimana mencari solusi. Apakah politik uang itu bisa menjadi politik gagasan bagi masyarakat Indonesia. Nah, apalagi kalau yang menjadi aktor itu nanti adalah aktor penyelesainya adalah mahasiswa. Itu luar biasa. Kita ke Pak Sur dulu. Pak Sur tadi sudah menyampaikan bahwa apabila teman-teman mahasiswa itu kemudian turun ke lapangan mencari bukti melalui HP, video, dan itu bisa diviralkan, tidak bisa terbantahkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya itu solusinya, dan kemudian ini seperti apa kalau misalnya ini bisa kemudian diproses secara hukum. Nah, kita bagaimana kita sesi solusi ini secara hukum bagaimana kira-kira. Monggo Pak Sur. Terima kasih Pak Ito. Yang menarik ini adalah asap dan api ini yang selalu kita bahas adalah selalu asapnya. Masyarakat itu selalu sabar, masyarakat selalu minta solusi. Padahal yang berbuat bukan mereka gitu. Jadi saya nggak bisa bayangkan adik-adik kita itu datang ya, kemudian moto-moto gitu. Mau apa? Bisa video. Pak kita dihajar Pak. Satu, kenapa Indonesia ada? Karena the founding fathers itu berserikat dan berkumpul, berorganize. Muhammadiyah itu kalau nggak salah punya Pak, punya lembaga pemantau pemilu. Menurut saya mahasiswa dalam konteks Muhammadiyah harus organize ke situ, berafiliasi ke situ. Supaya apa? Satu, supaya kalian resmi. Yang kedua, kalau punya apa-apa, kalau ada ancaman baik itu kriminalisasi maupun ancaman-ancaman yang lain, ada yang bela. Misalnya ditanya, ngapain? Saya resmi Pak, ini pemantau pemilu, saya dari Muhammadiyah. Saya mau melakukan ini dan sebagainya. Jadi ruang lingkup tugasnya itu dilindungi oleh organisasi yang diikuti. Dalam konteks ini Muhammadiyah itu besar. Saya mengatakan besar apa? Besar integritas namanya. Mana ada orang Muhammadiyah itu yang integritasnya yang lemah? Tidak ada. Semua aktor Muhammadiyah itu integritasnya baik. Gunakan itu. Jadi menurut saya mahasiswa harus pintar menggunakan istilahnya cerdik lah. Kita nggak perlu banyak, yang penting tahu di mana dan kapan kita harus bersikap. Yang kedua, tidak mungkin kita ini, sambil contoh ya, ibu-ibu menerima uang, jangan diterima. Dimakanlah kita sama emak-emak. Tahu urusan Anda gitu kan? Saya butuh uang ini gitu loh. Nah, yang menurut saya yang paling besar, yang paling baik bagi mahasiswa adalah campaign terkait dengan membuat semacam reels, video pendek, short atau apapun itu di media sosial, bagaimana ekses negatif dari politik uang. Gampang karena aktor TikTok hari ini semua. Anak muda tuh aktor IG, aktor TikTok yang tidak perlu production house. Langsung aja, langsung turun, langsung aplikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini solusi saya Pak, buat teman-teman ilmu pemerintahan juga, ini tantangan Pak. Selama ini masyarakat yang disalahkan. Di undang-undang pemilu itu hanya masyarakat yang dipidana kalau menerima pemberinya iya, bahkan aspek pembatalan kepada calegnya. Pernah nggak kita memberikan punishment kepada partai politik? Satu, lebih substantif lagi sebetulnya adalah kenapa partai politik atau aktor-aktor partai politik bisa punya banyak uang untuk melakukan money politik? Karena sistem kaderisasi partai politik itu tidak berjalan. Yang berjalan adalah logika kekuasaan. Anda nggak bisa mau jadi ketua partai lalu berkarir di partai politik. Nggak bisa. Gibran aja sekarang aja 2 hari jadi ketua umum partai. Gibran aja di Wapres berapa hari? Jadi apa? Partai politik ini, mohon maaf, sorry to say, saya mengatakan adalah bibit awal beberapa demokrasi. Jadi kaderisasi tidak ada, integritas nggak ada, mau berharap apa sama demokrasi yang melibatkan partai politik? Semua jabatan politik itu melibatkan partai politik. Semua jabatan publik melibatkan partai politik. Nah, partai politiknya seperti itu, mau apa? Maka ide Bu Sri Mulyani dulu
pernah saya mendengar ide untuk memberi bantuan kepada partai politik dari APBN. Idenya saya kira cerdas. Kenapa? Kalau partai politik diberi dana oleh APBN, otomatis uangnya menjadi uang negara. Itu bisa tipikal kalau diselewengkan. Yang kedua, uangnya terbatas. Nah, sekarang begini, Pak Ito jadi caleg melawan siapa? Pengusaha X lah, siapalah yang Sembilan Naga misalnya, bisa menang Pak Ito? Nggak yakin saya bisa menang. Mana ada demokrasi sehat dengan cara seperti ini? Maka harusnya yang dilakukan undang-undang partai politik harusnya mendorong pembatasan dana partai politik. Jadi partai politik itu harus dibatasi dananya supaya pemodal nggak bisa masuk, Pak. Maka kemudian haruslah gagasan yang masuk. Tapi masalahnya kayak telur sama ayam. Mau mengegulkan undang-undang itu ya lewat partai politik. Mana mau Pak partai politik dilucuti kekuasaannya. Saya kira tidak itu menurut saya penting. Oke, terima kasih. Luar biasa, aplaus dulu untuk Pak Sur. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Sur. Wah, ya teman-teman mahasiswa silakan bergabung dengan lembaga pemantau pemilu gitu ya. Terutama yang saya kira di Muhammadiyah ada yang sudah berafiliasi dengan salah satu pemantau dan teman-teman bisa memanfaatkan itu. Luar biasa. Teman-teman sudah terbiasa untuk memviralkan produk video pendek itu ya melalui media sosial. Dan yang terakhir ini memang parpol itu adalah rohnya demokrasi. Nah kalau parpolnya itu sudah membiasakan diri tidak menertibkan bagaimana mentaati aturan-aturan konstitusional gitu ya. Nah siapa lagi yang kemudian akan mentaati itu. Nah ini tantangan buat parpol kita. Dan teman-teman sekalian, ini yang harus didorong. Jadi ini Pak Sur harus berupaya bagaimana kampus itu mendorong bagaimana demokratisasi terjadi di partai politik, gitu ya Pak ya. Oke, solusi ini kita diskusi solusi ini memang mungkinkah masyarakat menolak membeli dukungan no, gitu ya, membeli dukungan no, tapi membangun dukungan itu oke. Nah, ini ke Pak Badiawan dulu, mungkinkah masyarakat itu bisa membangun dukungan dalam masyarakat yang kapitalistik? Berdaya itu apakah sudah dimaknai dengan berdaya atas kepentingan, kebutuhan dia, menyadari betul, dia tahu apa yang dia butuhkan? Saya khawatir kalau berdayanya itu dilihat dari sisi ekonomi, maka kemudian nggak berdaya dan politik uang akan terus. Mungkinkah di Indonesia dalam konteks berdaya tadi, dalam mendukung demokrasi, mungkinkah politik gagasan sehingga masyarakat kemudian membangun dukungan, bukan dibeli dukungan? Pak Badiawan, monggo. Terima kasih. Jadi jawaban saya langsung tegas, bisa. Kenapa tidak? Nah caranya Pak, yang penting ini persoalannya bisa. Makanya tadi saya sampaikan, tadi nyampe di mumpung belum jadi culture. Tapi kalau sudah jadi culture itu angel Pak. Angel gitu ya. Saya posisi hari ini sudah jadi culture belum Pak menurut Bapak? Belum. Belum. Tenang. Jadi masih optimis. Ke depan memang harus begini dialognya gitu ya. Langsung ditabrak saja gitu kan. Tapi kalau sudah itu culture, susah sekali. Ya. Karena kalau sudah jadi culture, itu sudah, mohon maaf, sudah jadi ideologi. Repot itu sudah, ini dalam pandangan sosiologis ya. Dalam pandangan sosiologi itu jadi ideologi. Ya makanya sudah jadi identitas gitu ya. Iya. Tapi belum ya. Ikhtiarnya bagaimana? Langsung aja. Ikhtiarnya adalah ikhtiar kuantitatif, langsung seperti yang disampaikan Pak Sur. Betul itu. Ikhtiarnya saya setuju. Mumpung belum jadi culture, mumpung kalaupun penyakit belum akut gitu. Makanya mohon maaf, saya sedikit menyitir sedikit aja. Teorinya Emil Durkheim dalam mengamati fenomena fakta sosial. Kita bagi dua, fakta sosial itu ada fakta sosial mekanik dan organik. Rumusnya adalah ada pergerakan, ada mobilisasi dari mekanik ke organik gitu loh.
ada pergerakan terus itu, terus bergerak dari mekanik ke organik. Nah, kemudian kita ini sudah bergerak ke organik. Jadi mengarah kepada organik itu adalah tatanan masyarakat maju, di mana masyarakat yang sangat objektif, masyarakat yang terdidik, ya teredukasi dengan baik, ya ketaatan pada aturan itu bukan lagi karena ketakutan kepada sistem, tetapi lebih pada kesadaran. Jadi muncul ini di organik. Jangan sampai ini nanti kemudian ada siklus mundur. Yang bahaya itu kalau mundur, kita masih belum nyampe ke itu. Kalau mundur itu berarti yang di mekanik itu sudah jadi culture gitu. Oh, jadi mundur ya Pak berarti ya? Iya. Kalau menjadi culture berarti mundur ya? Mundur. Nah, proses kita ini Iya. itu Tapi masih belum, Pak. Belum. Berarti masih kuat ke arah Masih kuat. untuk menjadi organik gitu ya? Ikhtiarnya adalah harus sistemik harus secara kuantitatif seperti yang saya sampaikan. Artinya Pak Sur tadi Iya. itu mendorong untuk ke arah sistemik ya? Iya. Ada partai politik dibangun gitu Iya. ya? Kemudian apa namanya diviralkan dan lain-lain. Dalam ya? teori apa yang disampaikan Pak Suryono ini tadi adalah social evolution, Pak. Oke. Jadi perjalanan yang saya sampaikan Pak Suryono Menarik. itu dalam teori sosiologi itu adalah social evolution itu relnya antara stasiun menghubungkan antara stasiun mekanik ke stasiun organik. Ya. Tapi yang disampaikan Pak Suryono perlu ada langkah konkret secara sistemik ya dengan regulasi yang Pak Sur lebih paham tentang bagaimana regulasinya yang memberikan punishment, memberikan reward ya, kemudian memberikan sebuah sanksi-sanksi yang sudah sedemikian rupa, itu perlu itu. Yang disampaikan Pak Sur ini dalam rangka membangun jembatan ini tadi itu. Untuk ini sudah nyampe Pak kepalanya, tapi buntutnya masih ada di stasiun mekanik ini. Nah, jangan sampai ini keretanya mundur lagi. Kalau mundur, ini berarti berat. Kalau kenapa? Nah, yang ada di mekanik ini sudah jadi kalender repot, Pak. Kalau sudah jadi kalender di ideologi. Ini kan bicara pemilih ya. Iya. Ini kan bicara pemilih. Kalau bicara pemilih berarti artinya bahwa ke arah mekanik Ya. itu kan ke arah pemilih yang Ke rasional. arah organik, Pak. Iya. Oh, ke arah organik. Itu adalah pemilih yang rasional. Kan gitu. Rasional. Yang dari irasional atau dari yang Iya. Nah, ini kan persoalannya itu kemudian mereka itu pragmatis posisinya. Iya, karena nah, gini. pragmatis ini Iya. ini posisi di mana? Organik atau mekanik gitu. Pragmatis itu ke organik, Pak. Karena gini. Organik ini kalau mekanik kekuatannya ada pada grup kelompok. Kekuatannya pada itu. Jadi kekuatannya hanya pada aktor. Tapi kalau di organik lebih pada person. Ya. Jadi person ini artinya agen, ada struktur aktor itu tidaklah semudah itu untuk memobilisasi person di organik ini. Kalau di mekanik mudah dimobilisasi. Jadi dalam tataran mekanik ini masyarakatnya itu tipologinya mudah dimobilisasi. Entah dengan cara apa, dengan cara pendekatan kultur, dengan pendekatan ekonomi, dengan pendekatan sosial, dengan pendekatan struktur mudah. Tapi dalam masyarakat yang organik itu nggak mudah. Karena apa? Kekuatannya itu terletak pada person. Karena di sini kan yang jelas dalam tatanan yang organik ini masyarakatnya terdidik, ya. Ya. Tetap berarti kalau gitu solusinya harus menggunakan tata kelola. Contoh misalnya, contoh sedikit gampangannya saja, ya. Bagaimana kepatuhan sedikit aja kita di luar ini. Bagaimana kepatuhan pada aturan lalu lintas? Ya. Kalau di tempat kita, kalau tidak ada polisi, kemungkinan ada pelanggaran lalu lintas banyak terjadi. Kalau di organik tanpa ada pemantauan sekalipun itu sudah sadar bahwa patuh pada aturan lalu lintas itu adalah suatu kebutuhan. Iya. Jadi suatu kebutuhan. Kalau ini kayak yang di sini, ini suatu keterpaksaan masih. Jadi menurut Pak Badiawan memang harus dari mekanik menuju ke organik ya. Iya. Dan kita belum
belum sampai menjadi kultur tadi ya. Kita masih memungkinkan ya. Artinya lokomotifnya ada di mekanik sudah ada. Oke. Jadi kalau sudah ada di organik lokomotifnya kan menariknya itu kan tinggal narik aja. Oke. Tapi kalau ini tidak bisa ketarik, ini sudah jadi culture. Bahaya kalau sudah jadi culture, rusak ini tatanan. Oke, terima kasih Pak Badiawan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Badiawan, luar biasa. Pak Ebi, ini kan mulai tadi yang selalu disalahkan masyarakat gitu. Tapi sebenarnya yang punya inisiatif adalah calon pemimpinnya. Ya. Nah, arah orientasi ini termasuk kepada tadi siapa yang memilih pemimpin ini bisa oligarkis misalnya, semuanya berorientasi pada pendapatan. Gitu ya. Tapi mungkinkah dari pemimpin ini supaya kemudian yang seringkali memobilisasi dan lain-lain kan yang dari atas, calon-calon pemimpin kita yang legislatif maupun yang eksekutif gitu ya. Dan kemungkinan kita ingin sebenarnya solusinya adalah bagaimana pemimpin itu bukan mencari jalan pendapatan, tapi ini sebenarnya adalah jalan pengabdian. Sehingga kemudian apa yang disampaikan Pak Badiawan mudah didorong, mudah diarahkan untuk mencapai titik kesadaran masyarakat. Mungkinkah pemimpin kita itu kemudian mempunyai nilai-nilai luhur, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kultur yang dibangun sejak awal, mulai dari nenek moyang kita, itu bisa meretas yang namanya mana politik. Mau Bapak itu? Jawaban tegasnya bukan mungkin ya, wajib itu, wajib. Karena bagaimanapun yang namanya sumber daya manusia pemimpin itu lebih baik daripada yang masyarakat. Yang dipilih lebih baik daripada yang memilih, karena dia sudah dididik di parpol. Walaupun katanya Pak Sur tadi, katanya Pak Bakti, parpol sekarang ini masih abu-abu, nggak jelas. Tahu ada orang baru, lu punya duit, lu punya kuasa, loncat. Itunya nggak baik juga. Itu umum sekarang ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Kita akui itu ada gitu loh. Lah karena banyak, lah karena itulah ini yang merusak. Oke lah, itu tetap berjalan. Tapi saya tetap contoh di fenomena politik di fenomena itu ya, ada ya. Kita enggak menyebut ya, kita sudah disebut. Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, tapi lepas dari itu, tentunya dari sisi Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa kita itu nggak boleh. Nggak boleh, itu tabu sekali. Dari sisi kemanusiaan sudah mencederai, dari sisi keadilan katanya sudah berlama-lama di parpol. Menurut Pak Edi, lompat partai itu mencederai nggak? Mencederai. Gitu ya. Karena apa? Karir di partai itu kan dimulai dari nol, dia sebagai anggota dulu naik dulu. Tahu-tahu langsung disalib oleh orang nggak jelas. Ah, ini sakit hati. Ya ini yang merusak tatanan tadi itu. Makanya ya secara normatifnya harusnya calon pemimpin yang berkampanye itu menunjukkan ini loh. Aku sosok pemimpin yang benar-benar bernilai-nilai Pancasila. Karena sewaktu dia sudah jadi pejabat, waktu jadi apapun, dia akan disumpah. Dan yang ditegakkan nanti kan nilai-nilai itu. Tapi dia kampanye sudah duit di depan, rusaklah segalanya. Wajib. Ya walaupun misalkan dia aku enggak lah, dia nanti sok idealis, sok suci, oke lah, pelan tapi pasti. Kalau katanya Pak Bakti barusan, jangan-jangan yang kita curigai justru aktor-aktor politik itu yang menarik dari organik ke mekanik lagi. Tapi persoalannya kan begini Pak Edi, orientasi sekarang itu bahwa untuk menjadi DPR, untuk menjadi bupati, itu dia ingin mendapatkan pendapatan, bukan sebuah pengabdian. Ya apa caranya? Lah ini nilai-nilai partai harusnya tegas. Nah, sebagai rumah bersama itu tadi, tapi partainya kayak gitu. Oligarki Pak, gimana? Nah, itu seharusnya jadi ini kan lingkaran setan, gitu loh. Kalau mencintai teorinya Pak Bakti, saya curiga atur-atur itu yang menarik lokomotif ke organik ditarik ke mekanik. Bisa jadi itu, saya curiga ke sana gitu loh. Berarti yang diperdayai masyarakat lagi, katanya Pak Sur, masyarakat lagi akhirnya nggak ini kan kita bicara solusi. Nah, gimana seharusnya? Partai harus track off record, maksudnya berjalan sesuai aturan. Nggak boleh ada yang namanya kutu loncat sana, kutu loncat sini. Sekarang mungkin kan banyak itu ditata kelolakan misalnya kemudian di undang-undang.
Mungkin, tapi Indonesia fenomenanya aturan dibuat untuk dilanggar. Wah, Itu fenomena Indonesia. Itu loh. Aturan dibuat untuk dilanggar kan repot. Nah, Ya. nah sekarang kalau sudah partai rumah kaum elit politik seperti itu dan aktor-aktornya seperti itu, bisa jadi nanti saya curiga naik lagi. Jangan-jangan ini sudah menjadi culture di aktor-aktor politik itu. Ya dulu culture-nya malah Malah di aktor politik, kalau masyarakat belum, kata Pak Bakti, belum. Oke. Tapi saya curiga sudah 50% lebih ini justru menjadi budaya di aktor-aktor politik. Tapi Buktinya, kalau di aktor itu masih menurut Pak Badiawan, kalau di aktor itu belum jadi culture. Artinya masih memungkinkan untuk bisa Belum jadi ideologi gitu ya. belum jadi ideologi. tapi saya curiga, saya melihat dari kacamata nilai-nilai Pancasila ya, kalau masyarakatnya oke. Tapi untuk aktor-aktor politiknya, saya kok lebih cenderung justru itu yang memulai. Ya, berarti tata kelola tentang bagaimana Partai. mengantisipasi Nah. money politik itu kan perlu ditegakkan. Perlu ditegakkan. Ya, perlu ditegakkan. Jadi yang berperan sekali lagi adalah rumahnya, partainya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Kita beri tepuk tangan, applause dulu untuk Pak Edi. Ya, teman-teman mahasiswa, saya kira kita sudah di titik penghujung dan tadi sudah banyak hal yang sudah kita dapatkan. Pak Sur memberikan 3 hal solusi bahwa teman-teman silakan masuk di pemantau pemilu, sehingga ini bagian dari bagaimana kemudian tidak begitu saja bisa diancam oleh kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Video pendek viralkan, dan kemudian bagaimana kalau ada parpol yang nakal itu ya kita beri punishment gitu ya. Oke, terus kemudian Pak Badiawan jangan digeret ke arah mekanik, tapi ke arah organik. Ini memberikan angin segar bahwa masyarakat kita masih memungkinkan ya untuk dilakukan rekayasa-rekayasa sehingga kembali kepada membangun dukungan, bukan membeli dukungan. Pak Edi menegaskan bahwa partai politik lah yang bertanggung jawab untuk itu. Partai politik harus menjadi partai politik yang memberi contoh bagaimana menegakkan konstitusi, gitu ya. Oke, saya kira gitu apa yang sudah kita diskusikan, semoga memberikan nilai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.